Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan mereview salah satu peternak entok sentral pembibitan yang ada di Kota Binjai, ataupun memang di kandang ini berfokus dengan sistem pembibitan, yaitu kandang KPR. Oke, langsung saja kita menuju ke narasumbernya untuk bertanya-tanya khususnya di sistem pembibitan. Oke, perkenalkan, nama saya Ilham Masmi. Lokasi kandang kita di Binjai, di Tandam, Pasar 3 Jalan Randu ya. Jadi di sini kita fokusnya ke peternak entok sistem pembibitan, yang dimana kita produksi telur, nanti kita bakal tetaskan dan itu yang bakal kita jadikan nilai jual. Nah, di sini kan abang ngambilnya di sistem pembibitan. Kenapa kok lahan seluas ini hanya ngambil di sistem pembibitan aja? Kenapa nggak ada pembesaran sekalian? Jadi pembibitannya dapat, pembesaran juga dapat. Jadi untuk awal kami di kandang KPR ini sebenarnya buat sistem pembesaran pada awalnya. Cuman pada waktu itu kita mengalami kendala kematian yang cukup fatal ya di anakan DOE. Jadi kita beralih ke zona yang lebih aman lah gitu. Kami mencoba ke sistem indukan, dan saya pikir pada waktu itu sistem indukan ini bisa lebih simpel lah dalam merawat dan dalam pemberian racun pakan. Jadi pada waktu itu belilah indukan, terus nyatanya memang nggak segampang itu dan memang banyak kendala-kendala ya. Semua pasti ada mengalami kendalanya ya di sistem pembesaran dan juga pembibitan. Cuman kalau dalam sistem pembibitan kendalanya mungkin di tingkat penetasan aja. Itu biasanya kalau di kami karena menggunakan mesin tetas, jadi kendalanya tuh mungkin di penetasan, karena nggak 100% penetasan itu bagus. Kadang ada juga dia yang bagus dan ada juga ya mungkin kurang maksimal lah, bukan berarti kurang bagus gitu. Jadi memang sistem pembibitan juga untuk pemasaran lebih gampang ya, mungkin karena banyak orang yang sekarang tuh tertarik dalam dunia pembesaran entok ya, karena sekarang juga banyak yang melirik peternak-peternak baru nih yang melirik ke peternakan entok. Jadi mungkin seperti itu sih. Nah, kalau untuk pakan, ini kan di sistem pembibitan, pakan apa yang paling ampuh agar indukan ini lancar dalam proses bertelur? Karena memang banyak sekali ya para peternak pemula itu beli entok, dia belum menguasai pakan untuk di sistem pembibitan. Dia ngeluh karena entoknya sudah beberapa bulan di kandang itu nggak bertelur-bertelur. Jadi di sini pakai pakannya pakan apa aja bang? Kalau bicara sistem pembibitan ya, iya sistem pembibitan. Di kandang kami udah melakukan beberapa kali riset tentang percobaan ransum pakan itu ya. Dari pakan alternatif hijauan, dari pakan alternatif hewani itu udah kita coba, dan memang yang paling bagus alternatifnya itu dari protein hewani tentu ya. Maka dari itu memang pada waktu itu kami sempat nyoba menggunakan keong sawah, itu pernah nyoba, cuman mengingat lokasi di sekitaran daerah kami ini jauh dari persawahan, makanya kami stop dari penggunaan protein hewani tadi ya. Jadi kami milih yang lebih simpel lagi lah itu, untuk mencoba full pakan pabrikan. Dan di sini kita menggunakan ransum pakan itu full pabrikan. Jadi kami menggunakan metode 24 jam. Jadi tidak ada pembatasan mengenai ransum pakan. Jadi pakan full, ready ya. Jadi pakan itu full ya bang, full dari pagi sampai malam itu full 24 jam. Yaitu pakan ya jagung giling, pakan bebek petelur, dan biasanya ada tambahannya lagi. Cuman ini karena lagi habis, jadi cuma 2 bahan itu aja. Pakan bebek petelur sama juga jagung giling tadi bang ya. Iya. Pakan bebek petelur merek apa dia bang abang pakai? Kita di sini yang digunakan pakan bebek petelur dari Malindo 9905. Oh 9905. Apa nggak terlalu mahal bang kalau kita menggunakan pakan pabrikan? Apakah balance sama hasil yang kita dapatkan di sini? Sebenarnya kalau kita bicara hasil ya, untuk intensitas itu sebenarnya
hasil itu pengaruh juga dari perawatan kita. Kalau selagi kita memberikan perawatan itu yang bagus, tentu hasil juga pasti akan bagus dan maksimal. Nah, di kandang kami ini produksi telur hampir setiap harinya itu pasti ada indukan yang bertelur dan mengerami itu pasti silih berganti gitu. Mungkin aja untuk saat-saat ini nih, karena kita juga baru mulai, jadi untuk produksinya masih belum terlalu pendobrak kali lah, karena di sini masih banyak indukan-indukan yang baru nih. Jadi otomatis ketika kita beli indukan dari luar, terus kita masukkan ke kandang kita, yang dimana ketika indukan bareng dari luar ini pastinya bahannya ini nggak 100% bagus, dalam artian dia masih kurus ataupun lagi usia ganti bulu, bisa lagi dia masih kurus lah gitu. Kalau kurus itu kita harus membenahinya lagi, mau kita kasih makan bagus, kita kasih makan dimanapun tetap belum bertelur dia. Ya, masih beradaptasi dia ya bang, masih beradaptasi dengan kasih makan bagus dulu, kita press biar bobotnya bagus, barulah di situ mulai puncak produksi. Tapi ini alhamdulillah udah mulai produksinya juga udah mulai meningkat. Ini udah ada ratusan butir juga di kandang kami. Biasanya ya banyak sekali peternak itu mengeluhkan karena terlalu sering pemberian pakan full pabrikan ini, telurnya itu yang keluar masih muda bang, belum terlalu keras. Itu biasanya dicampur pakan apa lagi biar supaya dia telurnya itu keras, nggak biasa banyak sekali ya. Dulu pun juga saya pernah kasih makan bebek petelur ini, mungkin karena terlalu banyak, jadi telurnya itu yang keluar masih muda, masih belum layak untuk sebenarnya dikeluarkan oleh indukannya. Itu biasa pakan apalagi tambahannya selain jagung. Itu biasa kan abang bilang tadi ada tambahan pakan selain jagung dan juga pakan bebek petelur. Kalau pakan bebek petelur plus jagung yang seperti saya gunakan untuk saat ini ya, kami belum pernah mengalami entok yang namanya cangkang itu lembek, itu belum pernah. Tapi sebelum kami menggunakan ransu pakan ini, nah itu sering. Biasanya itu ransu pakan yang seperti itu yang kejadian telur itu lembek, biasanya faktor utamanya yaitu karena kekurangan kalsium dari ransu pakan tersebut. Biasanya itu tadi karena ransu pakan yang tidak menakar-nakar proteinnya lah sekitar, yang penting makan. Pada dasarnya yang kita cari itu bukannya apa yang dia mau, tapi ya memang harus dibutuhi apa yang dia ini. Jadi kebutuhannya harus memang benar-benar ya, harus dipikirkan, jangan maunya kita aja. Kalau maunya kita ya dia dikasih makan aja ya juga mau kan gitu. Iya betul. Nah jadi untuk sekarang ini biasanya per bulan itu kalau kita targetkan berapa butir atau berapa ekor anakan entok yang menetas di kandang ini? Kalau untuk saat ini ya, ini kan kami di kandang KPR kan baru mulai dibilang sih, sebenarnya bukan baru mulai sih, karena ini juga udah ke periode ketiga kali ya kami mulai. Yang pada waktu itu yang populasi masih sekitar di 60-an ekor ya, itu kita per bulan itu di kandang kita nggak mati di 400 sampai 500-an butir per bulan, itu pasti ada. Tapi kalau untuk saat ini kita belum tahu persis ya, tapi kalau untuk saat ini sebenarnya populasi di 100-an ekor indukan ini alhamdulillah kita udah ada sekitar 400-an butir udah ada di kandang. Yeah. Dan mungkin kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi mungkin yang bertelur, karena ini masih indukan-indukan baru bareng dari luar. Kita tahu sendiri kalau bareng dari luar ya harus kita benahi lagi, kita bengkeli lagi lah istilahnya gitu, karena bareng dari luar kan acak-acakan, nggak mesti ya dia posturnya bagus, karena juga pergantian pakan dari kandang kita beli dari luar ini, pergantian pakan dari kandang kita ini biasanya akan mengalami tingkat kesetresan yang cukup luar biasa. Biasanya tuh telur pun kalau dia bertelur biasanya tuh renggang, dia macet, bisa 1 hari 2 hari bertelur, besoknya udah enggak, biasanya seperti itu. Jadi berhenti dia bertelurnya bang ya? Iya. Kalau untuk segi pemasaran entok ini kan abang dari sini sebulan itu bisa keluar 400 kadang 300 ya, mungkin nanti bisa meningkat lagi. Untuk segi pemasaran kesulitan atau memang di sini sudah ada agen yang ngambil atau memang sudah ada banyak langganan yang ngambil di sini tuh kayak mana kok segi pemasaran abang, atau teknik pemasaran apa tuh kayak mana? Dari online apa nawar-nawarkan ke toko-toko untuk anakan entok, biasa untuk anakan ayam, apa memang warga sini memang sudah tahu abang ternak entok di sini? Kalau untuk
pemasaran sendiri ya, tapi biasanya memasarkan juga dari media sosial, dari Facebook, dari channel YouTube juga ada. Dan biasanya juga sebelum kita menawarkan ke sosial media kita, itu biasanya udah langsung habis, udah diambil sama biasa yang ngambil lah gitu. Adalah biasanya rekan kita yang biasa ngambil ketika ada yang tetas tuh langsung di drop gitu aja. Udah di booking berarti bang ya? Dibilang sebenarnya bukan di booking, kalau ada barang ya diambil, kalau pas banjir mungkin ya belum diambil, kita tawarkan ke yang lain gitu. Berarti dalam segi pemasaran memang sangat mudah ya, khususnya untuk anakan entok ini di kandang KPR nih ya namanya bang ya. Nah jadi abang ini juga memiliki channel YouTube ya namanya kandang KPR yang ada di Tandem bang ya, di daerah Tandem. Jadi saya mengupload mereview video yang ada di kandang ini karena memang jaraknya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman sekalian. Jadi di sini memang dia beternak di sistem pembibitan. Nah untuk indukan yang ada di kandang ini itu abang beternak dari sedikit, dari 10 ekor atau 20 ekor dulu, apa memang sebagian itu lebih banyak ngambil dari luar atau ngambil dari peternak lain yang ada di daerah Medan Binjai ini bang? Kalau untuk saat ini kita memang lagi ngejar populasi ya, jadi kita memang cari cepat. Jadi kita untuk saat ini memang kita drop ambil barang dari luar, dari peternak-peternak lain lah. Contohnya dari para pengepul-pengepul juga kita ambil, tapi kemungkinan untuk periode selanjutnya untuk saat ini kita stop dulu pengambilan barang dari luar karena kita udah ada sistem pembesaran juga. Ini tapi pembesaran ini bukan untuk kita jual produk siapan, melainkan nanti untuk kita jadikan sebagai siklus pergantian indukan yang ada di kandang kami. Tapi di sini kita buat siklus pembibitannya ini jumbo, nanti bakalan yang kita buat untuk regenerasi pergantian indukan yang ada di kandang kami. Nah untuk indukan yang bagus itu biasanya dari segi apa bang? Dari postur badannya seperti apa yang layak untuk kita beli, untuk kita ternakkan di rumah agar usianya itu cukup panjang, produktivitas telurnya di kandang kita. Biasanya kan kadang bulunya udah terlalu kusam sehingga nanti di kandang kita malah terjadi trek bertelurnya jadi lama bertelur, terus juga ganti bulu. Kalau ganti bulu itu kan nggak bisa sebulan 2 bulan bang, itu kan biasanya sangat mengganggu sekali bagi kita peternak pemula. Jadi kasihlah tips bagaimana kita dalam proses pemilihan indukan yang bagus. Nah kalau kita ya di kandang kami, biasanya tuh saya tuh orangnya yang paling teliti kalau milih indukan itu. Kita nanya sama penjual, kita tanya bang itu entoknya itu bulunya bersih atau tidak, ada tempat pemandiannya atau tidak, posturnya gimana. Nah itu kita tanya dulu di awal, terus nanti kita pastikan dulu ke kandangnya bahwasanya entoknya ini benar-benar terawat gitu, dalam artian bulu itu harus benar-benar bersih, dalam artian nggak mesti mengkilat, setidaknya dia bulunya bersih. Sudah dipastikan kalau entok yang bulunya bersih, dipastikan pasti dia terawat. Dan juga masalah posturnya juga nggak ngaruh juga postur besar dan kecilnya, tapi tergantung dari bobotnya dia ataupun tingkat kekurusan dari indukan tersebut. Biasanya kalau badannya besar dia pun kurus itu juga sama aja, tapi ada juga indukan yang kecil tapi badannya tuh bulat gitu. Nah itu juga bagus untuk indukan. Jadi postur nggak mempengaruhi kualitas indukan, tapi bobot yang mempengaruhi hal tersebut untuk produksi hasil yang dia untuk produksi telur lah gitu. Jadi bobot badan yang ideal untuk indukan ini biasa bang ambil itu di bobot badan berapa kilogram lah dia? Kalau untuk bobot ya kita nggak pernah menimbang atau menakar bobot setiap kita beli, tapi kita cukup melihat, kita pegang aja di bagian bidang dadanya, ketika dia itu kurus tuh pasti kelihatan dari situnya. Tapi kalau dia gemuk, nah itu bagus, berarti dia ransum pakannya juga di kandang tersebutnya tadi itu bagus. Tapi kalau kita pegang bagian busung dadanya ini kurus ataupun runcing kita bilang, nah ini lancip kita harus kita beli murah, kita dapat beli 50.000 katanya tadi kan, terus kita benerin lagi, itu nanti ujung-ujungnya nggak mati di atas 80.000 lagi. Sebenarnya intensitas itu sama, pemilihan indukan itu tadi tergantung dari kita juga. Beli indukan katanya dapat murah, tapi kualitas indukan yang dia beli ini pun indukan akhir, satu indukan tua, indukan yang udah mendekati masa babu, dan ini juga sama aja kalau kita beli.
nanti yang ada kerugian di kita, yang ada dibilang bang indukan saya banyak kok belum ada yang bertelur. Ya jelas belum ada yang bertelur, karena itu tadi keran sumpakan juga dari kandang yang kita beli sebelumnya itu asal-asalan, di kandang kita juga asal-asalan, yang ada dia tua dengan tidak menghasilkan. Nah, di sini kan pakai mesin tetas, kenapa nggak pakai indukan aja langsung bang? Kan biasanya ya pakai indukan ini dia banyak peternak yang bilang lebih sehat, lebih segar hasil anakan entoknya. Nah, di sini kenapa pakai mesin tetas? Kenapa nggak langsung indukan saja? Untuk pakai mesin tetas sebenarnya awalnya kita memang karena ngejar produksi ya bang ya, karena ya, saya sudah memang nyoba untuk perbandingkan antara induk 50 itu bisa setara dengan indukan 100 kalau kita bisa kolaborasikan dengan metode penetasan pada mesin, karena memang bisa kita kejar yang tadinya indukan itu baru produksi, baru bertelur terus stop, dia telur yang kita ambil dia bisa bertelur lagi. Dengan kita menggunakan metode pengeraman 100% yang ada ketika populasi kita ada 100 ekor buat aja 30% atau 40% mengerami, dan itu memang penurunan produksi jelas pasti menurun bang untuk hasil telur. Jadi kalau kita buat 50% menggunakan metode pengeraman, 50% menggunakan metode mesin, dan ini tentu untuk hasilnya akan lebih menyetarai dengan populasi yang 100 banding per 200 ekor indukan lah, bisa menyetarai dengan yang pernah saya bilang di sebelumnya tadi kan, saya populasi yang pada waktu itu 60-an ekor itu bisa dapat sekitar 400-an sampai 500-an bahkan sampai 600-an butir per bulan, itu pasti keluar gitu. Jadi karena memang pakannya tadi ditargetkan untuk bisa indukannya lancar bertelur, sehingga di sini itu membuat itu memang telurnya itu sebagian atau 50% dimasukkan ke dalam mesin tetas agar bisa mengejar ya tadi ya target penetasan per bulan yang ada di kandang ini. Sebenarnya juga bukan 50%, sebenarnya 50%-nya itu bukan ini hari ini ada yang bertelur sekian, separuh buat kita pengeraman indukan, separuhnya kita masukkan mesin, enggak. Jadi kita pakai metodenya itu 50%-nya itu ketika indukan mengerami di usia seminggu sampai 2 mingguan, itu baru kita masukkan ke dalam mesin lagi gitu. Jadi kalau ada indukan-indukan luar yang udah mulai bertelur, itu telur kita kumpulkan terus. Itu belum kita langsung satu hari dapat 3 butir, dapat 10 butir, itu belum kita masukkan ke dalam mesin. Jadi kita kumpulkan dengan intensitas yang kami tetapkan berapa butir, barulah kita masukkan ke dalam mesin tetas, baru nanti untuk disikluskan kembali ke maksud saya ke indukan dulu, baru ke mesin tetas. Jadi kami menggunakan 50% pengeraman, habis itu baru masukkan mesin tetas, nggak 100% full penetasan. Oke, saya rasa sudah sampai ke penghujung video saya di kandang Bang Ilham. Saya serahkan kepada Bang Ilham untuk penutupan di channel Entok Medan. Mungkin ya buat rekan-rekan ini ya yang masih kebingungan ataupun masih mengalami kendala tentang pemasaran pembibitan ataupun sistem pembesaran, nanti bisa konsultasi aja ke kandang kami, dan di kandang kami juga ada channel YouTube juga, channel YouTube kandang KPR, dan rekan kita ini juga memiliki channelnya di Entok Medan ya, yang sedang meliput saya ini channel Entok Medan. Dan nanti mungkin kita bakal bisa bantulah untuk sistem pemasaran yang ada di kandang kami. Jadi untuk rekan-rekan ini nggak perlulah takut tentang untuk memulainya nanti bingung masakannya mau kemana, mau jualnya kemana gitu. Nanti kita bisa bantu kemungkinan. Nanti bisa konsultasi aja, sering-sering aja lihat channel dari Entok Medan. Kita juga ada channel dari kandang KPR. Jadi mungkin ya begitu aja, ini video singkat. Nah bang, ya, nomor WA-nya bacakan dulu bang, lupa saya tadi bang. Ini nomor nomor WhatsApp-nya nih. Di kandang kami 0831 9654 4384. Ini ada juga Facebooknya bang ya? Facebook kita, namanya Facebooknya kandang KPR. Oke, jadi kawan-kawan sekalian juga bisa nanti melihat kandang KPR di Facebook dan juga di YouTube. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.